Mungkin baiknya perkenalan dulu kali ya dari Mas Hari, Mas Isbula, sama Mas Tolha. Hmm. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat sore kepada para mentor, baik itu mentor 17 Mas Yuda, dan mentor 10 Mas Denny, dan juga teman-teman yang sudah bisa hadir pada presentasi final project hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Tolha dan saya berasal dari kampus UTM, Universitas Trunojoyo Madura. Nah, dilanjut mungkin. Baik, perkenalkan nama saya Hari Iskandar dari kampus Politeknik Negeri Jakarta. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Isbua Imansyah dari Universitas Erlangga. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Kali ini dari kelompok kami akan mempresentasikan project final atau final project yang kami buat, yakni di sini di slide berapa ini ya, kedua ya. Pembahasan pertama latar belakang, kemudian kelebihan dan kekurangan, juga estimasi produksi, analisis dan motion study ya. Next, Mas. Untuk latar belakang dari project kita ini, jadi project kita ini mesin penggiling jagung tenaga surya ya. Latar belakangnya ini jagung, jagung ini merupakan komoditi tanaman pangan kedua setelah padi. Jadi menurut BPS, Badan Pusat Statistik, penghasilan produksi petani di bidang jagung itu di tahun 2023 sebesar 12,92 juta ton. Ah, kemudian mesin penggiling ini yang terdapat di pasaran itu masih kebanyakan masih menggunakan mesin solar. Kemudian ada juga yang sudah menggunakan listrik, tapi listriknya itu masih menggunakan listrik PLN gitu. Padahal bahan bakar solar yang akhir-akhir ini kita dengar di berita-berita ini banyak mengalami kenaikan ya, baik itu biosolar, pertalite dan lain sebagainya. Yang sekarang ini biosolar yang tadinya harganya sekitar 5 ribuan, sekarang sudah menginjak harga 6.500. Bahkan ke depannya bisa saja harganya sangat melambung seperti itu. Dan juga solar ini adalah energi yang tidak dapat diperbaharui seperti itu. Kemudian untuk itu perlu adanya konversi pergantian bahan bakar. Kemudian penggantian bahan bakar ini difokuskan pada pemanfaatan sinar matahari seperti itu. Ah, kemudian keadaan geografis negara Indonesia itu setiap tahunnya itu mendapatkan sinar matahari yang sangat cukup dikarenakan Indonesia ini terletak di apa ya, garis khatulistiwa yang iklimnya itu dia tropis ya, hanya memiliki dua musim. Alhasil eh, intensitas cahaya mataharinya itu cukup lah daripada negara-negara Eropa seperti itu. Dari kelebihan tersebut, eh, maka diperoleh atau bisa dapat dimanfaatkan dengan sistem energi baru terbarukan seperti panel surya. Ah, sehingga dan juga panel surya ini bisa dapat menjangkau rumah-rumah atau daerah-daerah pelosok di desa-desa yang mayoritas desa-desa ini kan tempatnya petani. Biasanya kalau di desa-desa itu terdapat yang masih ada yang belum dapat listrik PLN seperti itu. Jadi bisa sangat membantu.
Kemudian next, kurang lebih bentuk dari proyeknya seperti ini, mesinnya. Next, nah ini gambar drawingnya. Nah, untuk kelebihannya, kelebihan dari proyek ini memiliki daya yang sangat besar dengan desain yang lebih compact lah gitu. Kemudian dapat menggiling jagung menjadi beras jagung atau hanya dipipil seperti itu. Juga dapat dipindahkan, eh, fleksibel lah. Intinya penempatannya itu bisa fleksibel dikarenakan memiliki roda. Namun juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu memerlukan daya listrik yang sangat besar untuk pengoperasian alat tersebut. Serta komponen sistem panel surya yang juga sangat mahal seperti itu. Jadi harganya itu bisa mahal di awal gitu dalam pembuatan proyek ini. Juga diperlukan tempat kerja khusus dikarenakan pada proses operasi mesin menimbulkan suara yang getarannya sangat keras seperti itu. Jadi dapat mengganggu warga sekitar mungkin atau keluarga sendiri yang lagi istirahat. Next. Untuk estimasi kos produksi, Mas Hizbullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi kos produksi tentang proyek ini. Yang pertama yaitu ada motor listrik 3 kilowatt, jumlahnya ada dua, total harga sekitar 4.200.000. Yang kedua ada besi hollow 50 kali 30, 12 meter. Jumlahnya ada dua, total harga 500.000. Yang ketiga ada besi as, diameter 80 mm, panjang 691 mm, berjumlah dua, total harga 400.000. Yang keempat ada pulei satu dengan jumlah dua, total harga 150.000. Yang kelima ada pulei dua dengan jumlah dua, dengan total harga 200.000. Yang keenam ada besi plat 5 mm 1,2 kali 2,4 meter, berjumlah dua, dengan total harga 1,700.000. Yang ketujuh ada besi plat 10 mm berukuran 1,2 kali 2,4 meter yang berjumlah satu, dengan total harga 2.750.000. Yang ke-8 ada besi plat 16 mm 1,2 kali 2,4 meter dengan jumlah satu, dengan total harga 6.100.000 rupiah. Yang kesembilan ada besi plat 30 mm 1,2 kali 1,2 meter yang berjumlah satu, dengan total harga 3.200.000 rupiah. Yang ke-10 ada baut M8 dengan jumlah 24 dengan total harga 32.000. Yang ke-11 ada baut M10 plus bossing dengan jumlah 36 dengan total harga 65.000. Yang ke-12 ada baut M14 dengan jumlah 20 dengan total harga 60.000. Yang ke-13 ada baut M17 dengan jumlah 24 dengan total harga 30.000. Yang ke-14 ada pisau shredder yaitu dengan jumlah 21 dengan total harga 1.050.000 rupiah. Yang ke-15 ada V-belt dengan jumlah 2 dengan harga 200.000. Yang ke-16 ada roda yang berjumlah 6 total seharga 300.000 rupiah. Yang ke-17 ada pengatur kecepatan yaitu dengan jumlah satu dengan harga 200.000 rupiah. Yang ke-18 ada bearing SKV 22213 dengan jumlah dua dengan total harga 3 juta rupiah. Dari tabel A sendiri dengan keseluruhan total yaitu sebesar 24 juta
Rp137.000. Di tabel B yaitu ada yang pertama ada solar panel dengan 18 volt dengan jumlah 1 dengan total harga Rp55.032. Yang kedua ada GS Astra Aki N200 200 Ah dengan jumlah 2 dengan total harga Rp8.655.000. Yang ketiga ada power inverter 4000 watt, converter 12 volt to 220 volt, jumlah 1 dengan total harga Rp1.155.000. Yang keempat ada PWM charger controller 30 ampere 24 volt dengan jumlah 1 dengan harga Rp69.000. Yang kelima ada kabel roll berwarna merah dan hitam 2 kali 6 mm dengan panjang 5 meter dengan jumlah 1 dengan total harga Rp199.000. Yang keenam ada inverter FWD 3 kW 380 volt 3 pas dengan jumlah 1 dengan total harga Rp2.300.000. Yang ketujuh ada power supply dengan 12 volt 30 ampere dengan jumlah 1 dengan harga Rp2.614.568. Dari tabel B yaitu total keseluruhan yaitu Rp20.025.348. Total keseluruhan dari tabel A dan tabel B yaitu sebesar Rp44.162.348. Next. Maaf, Mas Tolha belum mic-nya. Nah, untuk analisisnya kita menganalisa di bagian frame-nya itu. Kenapa? Karena pastinya di bagian frame itu banyak menerima getaran seperti itu, kurang lebih. Jadi kita menganalisa frame-nya, dia kokoh atau enggak gitu, menerima getaran tersebut. Jadi di analisis stresnya itu terdapat warna merah ya di bagian kaki-kaki ini itu paling tinggi sekitar 8,737 plus 07 Newton meter persegi. Untuk displacementnya paling besar itu di bagian tengah ini ya, yang merah ini kisaran 5,035 plus 1 milimeter. Kurang lebih seperti itu. Untuk motion study-nya mungkin Mas Hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan motion sama penjelasan cara kerja sistem dari penggiring jarum. Jadi ini ketika alatnya bergerak, dan kami di sini menggunakan dua motor AC untuk menggerakkan dua pisau di dalam untuk menggiling si jagungnya. Lalu untuk menggerakkan dua motor ini, kami menggunakan sistem solar panel dan hybrid menggunakan sistem listrik dari PLN. Untuk yang pertama itu dari solar panel tersebut akan menghasilkan
DC, yaitu kurang lebih 8 sampai 18 volt tergantung matahari yang didapat oleh solar panel tersebut. Dari solar panel tersebut akan diukur terlebih dahulu seberapa yang didapat oleh listrik yang didapat oleh solar panel tersebut. Dikarenakan kami ini di dalam sistem ini menggunakan hanya satu solar panel, jadi kami menambahkan dengan sistem hybrid menggunakan sistem PLN untuk mengefisiensi agar cost listriknya tidak terlalu besar, atau enggak dikarenakan di desa itu biasanya voltage listrik di suatu desa itu belum terlalu besar, jadi untuk mengurangi penggunaan listrik untuk menjalankan penggiling jagung ini. Jadi untuk setelah diukur untuk voltage yang didapatkan dari solar panel ini disalurkan ke controller charging untuk charging akinya untuk menjalankan si motornya. Jadi di sini pada controller ini itu bisa otomatis untuk apa sih yang digunakan listrik. Jadi bisa pindah dari solar panel ke listrik dari PLN yang dihubungkan ke power supply ini untuk menyuplai si motor si akinya jika kekurangan daya. Ini lalu akinya itu bisa di charger, dan dari aki ini itu akan disalurkan ke inverter 12 volt ke 200, dari DC ke AC 220 volt. Dikarenakan motor yang kami gunakan yaitu motor AC. Dari inverter ini dihubungkan ke VFD atau variable frequency drive untuk mengatur putaran motor agar bisa diatur daya atau masukan. Jadi agar tidak terlalu cepat motornya untuk meminimalisir daya yang digunakan agar tidak terlalu besar. Dari VFD ini listriknya disalurkan ke dua motor yang dipakai untuk penggiling jagung. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Mas Prof. Ya, terima kasih Mas Hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Mungkin ada pertanyaan dari mentor-mentor. Mungkin dari saya dulu kali ya. Coba Mas, aku minta tolong yang di bom tadi. Aku nanya. Yang sebelah mana? Yang estimasi project di bom bill of material itu, estimasi nilai costingnya. Yang di presentasi tadi, Mas. Nah, jadi saya melihat kan concernnya itu ke solar panel. Berapa kapasitas? Di sini saya tidak melihat kapasitas dari solar panelnya sih, Mas. Watt peak-nya. Nah, ini kan solar panel itu ada yang 12 volt, 18 volt ya. Nah, kapasitasnya dari solar panel itu sendiri berapa ya? Untuk yang dibutuhkan untuk mohon maaf saya izin jawab ya. Ya, Ya, Mas. silakan. Untuk yang dibutuhkan controller charging solar panel itu kisaran 12 volt. Jadi si solar panel ini jika
melebihi 12 volt itu maka akan lebih baik. Jadi dalam sistem chargingnya controller ini, jadi bisa menyesuaikan besaran yang apa yang diterima cahaya oleh solar panel itu. Jadi ketika solar panel itu redup, maka si PWM dari controller charging itu akan menyesuaikan arus yang masuk ke baterai. Jadi ketika matahari itu redup, maka si controller charging itu akan mengurangi ampere agar voltage dari si solar panel itu tidak drop. Jadi akan tetap charging meskipun sedikit. Jadi untuk kapasitas solar panel itu antara 8 sampai 18 volt. Jadi sesuai apa ya? Sesuai cahaya yang diterima oleh solar panel. Nah, izin bertanya lagi aku Mas. Yang terima kasih untuk jawabannya Mas Ari. Izin bertanya lagi perihal kan setiap lembaran solar panel itu watt peak ya. Per lembar ada yang 10 WP, 20 WP, 30 sampai 100 bahkan 200. Nah, mas-masnya ini eh, berapa lembar yang dipakai dan berapa jumlah keseluruhan berapa watt peak yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor 3 kilowatt tadi ya, 3000 watt ya. Iya. Izin dijawab ya Mas. Silakan. Jadi untuk solar panel ini kami dalam desain ini kami menggunakan satu lembar solar panel aja. Jadi akan sangat susah untuk apa ya menjalankan beban yang sangat besar itu. Jadi kami mensiasatinya jika belum dikembangkan itu, jadi belum ditambah solar panelnya itu menggunakan sistem ya yang hybrid tadi. Jadi untuk satu solar panel ini emang tidak mungkin untuk menjalankan, apalagi menjalankan dua motor AC gitu. Untuk yang kami pakai itu satu lembar. Jadi solar panel ini hanya untuk apa ya mengurangi kos petani untuk membayar listrik ke PLN. Jadi untuk belum siap untuk full dari solar panel untuk menjalankan dua motor tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Kapasitas yang dihasilkan, Mas? Berapa Kapasitas kapasitas yang dihasilkan untuk memipil jagung dalam rentang waktu sejam? Kira-kira berapa kilo gitu untuk memipil jagung dengan kapasitas motor yang besar tersebut? untuk kapasitas apa solar panel ini tuh dalam apa data sheet-nya itu ya Mas, itu akan menghasilkan eh, 400 watt per harinya jika kondisi cahaya mataharinya itu eh, full mendapatkan cahaya matahari. Jadi untuk per jamnya kurang lebih bisa membantu sekitar Sorry, Mas Ari, saya potong. Mungkin tadi jawabannya sudah oke. Yang saya tanyakan ini hal yang berbeda. Berapa kapasitas jagung yang dipipil, hasil jagung oh yang dipipil itu? Gitu, Mas. Dalam rentang waktu sejam. Misalnya 10 kilo, kapasitas 10 kilo per jam kah, 20 kilo per jam kah, gitu loh. Dengan oh ya. bobot motor 3000 kilowatt itu ya.
izin menjawab ya Mas ya. Untuk bobot pemipilannya itu, penggilingannya itu kisaran 10 kilo per jamnya seperti itu. Jadi eh, kita tidak begitu mendalami untuk mesin ini bisa lebih dari 10 kilo atau enggak. Soalnya kan belum kita analisa secara langsung juga atau secara prototype apa tuh namanya mesin nyatanya seperti itu. Jadi untuk proyek ini kita memperkirakan 10 kilo bahkan lebih 10 kintal, 10 kintal kali Mas. 10 kilo kan cuma sedikit Mas. Sejam kalau mesin lebih kali kalau 10 kilo. Kalau mesin penggiling kan harusnya ya 10 kintal ada kali. Kalau 10 kilo kan karena ini dikit. Mas. Nggih. Biasanya itu kan apa tuh namanya? Ini kan per jam ya Mas ya. Sedangkan kalau di desa itu kan kita petani itu nggak mungkin dia itu dalam waktu sejam memipil sebesar itu gitu, 10 ton atau 10 kintal gitu. Jadi kita kisaran seperti itu Mas. Ya, saya mungkin ini saya mau nanyakan ini Mas. Tadi untuk pengimplementasinya itu di sawah atau di rumah itu Mas? Kan itu harus pakai cesan tuh. Kan solar juga pakai solar panel kan itu untuk pengimplementasikan di ini di sawah atau di rumah. Kalau di rumah kan solar panel kan harus panas-panasan tuh agar bisa dapat cahaya. Jadi untuk pengimplementasiannya itu di halaman rumah gitu, bukan rumah ya, kayak semacam gudang seperti itu karena mesin ini harus jauh dari warga seperti itu karena berisik itu Mas. Jadi lebih ke halaman gudangnya gitu, yang tempatnya itu tidak ada atapnya gitu Mas, terbuka seperti itu. Bisa dikatakan lumbung ya. Iya, bisa dikatakan lumbung. Untuk pulinya sendiri, Mas, aku kan nggak melihat reducer. Berarti motornya itu direduksi dengan puli ya. Berapa banding berapa ini pulinya ya? Ukuran pulinya. Kan biasanya untuk motor listrik ini kan pasti kereduksi ya. Nggak yang 3.000 watt langsung Mas jalankan gitu loh. Ini kan ada puli satu dan puli dua yang tadi yang aku lihat. Nah, puli satunya itu kan lebih kecil daripada puli dua, yang artinya memang mereduksi kan, untuk mereduksi dari 3.000 watt diturunkan menjadi kapasitas misalnya 1:4, 1:5 gitu. Di motornya ini dengan apa kapasitas pulinya itu berapa banding berapa antara motor dan mesin shreddernya ini. Mau tanya Mas, itu buangannya kemana ya setelah dipotek di bawahnya itu ada tempat sendiri atau gimana itu Mas? Oh itu langsung ke tempat penampungan ya di bawahnya nanti. Iya, langsung ke penampungan Mas. Untuk polinya itu menjawab pertanyaan dari Mas Yuda, untuk polinya dia 1:2. Jadi di sini yang atas ini dia lebih besar daripada yang di bawah itu Mas. Tapi daya daya motor tersebut itu terkonvert setengahnya ya ke mesin shredder kalau memang 1:2. Iya Mas. Iya, Mas. Dan ini kan Mas Tolha pakai
swivel swivel ya, roda hidup ya, bukan fix ya. Kebanyakan swivel agar mobilisasinya mudah ya. Ke enam-enamnya ini aku lihat sepertinya pakai swivel ya. Iya, Mas. Apakah tidak getar dengan 1.500 watt itu? Dengan daya yang besar itu, apakah tidak goyang dia? Atau kemungkinan jalan si mesinnya, jalan sedikit gitu. Karena memakai roda yang semuanya swivel. Eh, izin menjawab, untuk di rodanya itu kan ada terdapat penguncinya gitu, Mas. Yang di mungkin agak zoom dikit, Mas Iska, Mas Ari. Nah, iya ada penguncinya di sini. Biasanya kita lihat di roda-roda yang di pasaran yang seperti ini kan terdapat penguncinya itu, Mas. Jadi dia ketahan seperti itu. Ada rem tangannya kalau di mobil seperti itu. Mau menjawab lagi, Mas? Ya, aku tahu uh, setiap ini di ininya tuh ada penguncinya, ada yang untuk on off-nya ya. Karena uh, saya TA saya pernah memakai motor listrik 3/4 HP. Satu fix roda, satu swivel. Yang mana itu jalan, Mas, tetap dikunci jalan. Sedangkan Mas ini swivelnya ada 6. Maksudnya nggak diseling dengan fix roda gitu loh. Jalannya bukan berartian cepat ya, Mas, maksudnya getar gitu loh. Pindah walaupun memang tidak jauh pada saat motor dinyalakan, pada saat kita uji analisa itu jalan, Mas. Nah, itu 3/4 HP. Nah, yang saya tanyakan kan ini beban kecepatannya besar ya. Nah, yang dikhawatirkan apakah bisa menahan gitu loh. 1.500 watt ini yang sudah dikonvert puli 1/2 tersebut. Harusnya mungkin saranku gini sih. Ada dua untuk roda mati gitu supaya lebih safe. Iya Mas, atau ditambahin sapot mati tuh yang di sebelah deket panel surya itu Mas, kan ada papan tuh biar nggak gerak. Kalau dengan daya segitu kalau pakai roda tetap jalan gimana pun juga itu Mas. Apalagi itu kan ada tangga buat naik kan itu ukurannya samping kiri. Baik, Mas. Mungkin nanti bisa ditambahkan di dekat panel surya ini semacam penahan, Ya bisa penahan. nanti dikaitkan ke tiang atau mungkin eh, yang lainnya seperti itu. Sama mau lihat part dalamnya yang atas itu Mas bisa di head atau di transparan yang penggilingnya. Ya tadi judulnya mesin pengopak jagung ya Mas? Penggiling jagung ya? Iya, Mas. Ini kayak mesin penghancur ini nih, benda-benda nih. Ini bukan cuma biji jagung aja kayak ini sama apa bongkahannya kayak juga bisa lembut. Kalau buat ini oke lah apa yang buat apa dedak ini Mungkin kayaknya bisa buat ini. buat kaleng ya Mas Denny ya. Iya, Yang dimaksud buat buat kaleng kaleng, aluminium buat gitu ya, kaleng. buat Iya, ini kan botol-botol kayaknya Coca-Cola iya kayak plastik. kayaknya bisa ini apa rusak sama bonggol-bonggolnya ini kalau jagung bukan cuma misain sama bijinya aja. Ini Mas, terlalu ini kalau kalau judulnya tadi mesin pengopek jagung ya.
Lebih ke itu sih Mas, apa tuh namanya, kan saya mengacu kepada Madura ini kan biasanya kan orang-orang Madura ini selain makan beras itu dia makan jagung. Nah, jagungnya Ah, itu dijadiin beras gitu Mas. Jadi digiling, dijadiin beras kecil-kecil gitu Mas. ya. Seperti itu. Iya nih kalau ini kayak mesin yang ngancurin besi aja bisa rontok. Kalau jagung kan kalau sama bonggolnya mungkin kalau di sini bisa jadi hancur semuanya. Bukan cuma bijinya aja kan kalau yang buat gilingan jagung sendiri ada. Mungkin kalau yang dibikin konversi alatnya di custom buat dua alat gilingan nggak apa-apa lah. Ini kayaknya cuma bukan cuma kalau penggiling jagung yang lembut-lembut sama sebonggol-bonggolnya ini mas. Sama untuk analisisnya tadi ada nggak mas yang statistik tadi yang ngerjain ini bebannya aja kan tadi kayaknya fokus di bawah ya yang di tengah kan sedangkan yang di atas ada beban juga ini yang uji statistiknya mas bisa ditunjukkan mas itu kalau yang di SolidWorks-nya ada nggak mas kalau ini kan fokusnya cuma di tengah aja yang atas nggak tahu berapa gayanya mas sedangkan alatnya tadi kan yang di atas banyak tuh kayak plat-plat berapa kilo tuh kalau digabungin lebih ke frame-nya. Nah, nah, itu kan tadi kalau ini fokusnya di bawah Mas, yang di tengah. Sedangkan kan yang di atas pasti bebannya lebih gede gitu lah. Mas. Daripada yang di bawah kan harusnya tegangannya lebih di atas. Izin menjawab, Mas. Untuk analisis sendiri, buat yang di atas sendiri itu kita belum analisis. Jadi lebih fokusnya itu lebih ke bawahnya buat analisisnya. Ya, Mas. Apalagi yang tengah, yang bawah kan juga itu pemasangan akinya agak samping kanan ya. Nah, itu kan tadi kan fokusnya lebih di tengah. Mungkin analisis sama platnya juga bisa itu Mas. Yang statistik sama platnya nggak fokus di rangka di bagian itu. Itu nggak sampai full ya. Ya harusnya bisa. Kan kalau yang tadi kayaknya yang dianalisis cuma rangkanya aja Mas di tengah. Sedangkan aktualnya kan nggak di tengah itunya apa pemasangan partnya di ke samping. Di ini bisa juga sama plat gabungan assembly rangka sama ininya Mas apa platnya yang dianalisis harusnya. Karena yang fokusnya kan gayanya di samping kanan agak kanan kecuali pemasangan aki sama apa itu trafo apa itu di tengah juga sesuai kalau aktual itu mas ini estimasi harga untuk cat nggak dimasukin ya mas Estimasi harga apa Mas? cat pengecatan untuk ngecat kayaknya tadi saya lihat nggak ada itu mas untuk buat warnaan Oke, untuk pengecatannya lupa ndak dimasukin. iya kayaknya itu, Mas. Nah itu kan nggak ada juga tuh lumayan kalau nggak apa-apa big lupa itu harga motor listrik itu udah aktual satunya 2.100.000 ya. Oke Mas, dicari di Shopee, di Allshop itu sekitaran segitu.
Ya mungkin kalau buat ini nggak apa-apalah. Tapi kalau untuk implementasi ya mungkin lebih bagus ini kalau mau dibuat pakai apa itu harga diesel beli itu 1,5 juta kalau diesel lebih mahal ini kalau mau dibuat implementasi motor motor yang diesel bensin tuh satu beli yang nggak sama mesinnya ya ya cuma diesel sama yang bukan diesel air cuma dieselnya aja sudah 500 tuh beli. Kalau untuk implementasi bagusnya ya ya di inilah pakai apa biar bisa jadi. Sama yang tadi kan kalau pakai yang sel surya nggak ngangkat ya Mas kalau pakai sel suryanya aja Iya, kecuali dayanya. ada penambahan Mm, perkembangan nantinya menggunakan iya, beberapa sel. heeh. Iya, kalau itu kan kalau mau diimplementasi sayang kalau nggak jalan kan petani kan pengen ya di sawah kalau bisa kan enaknya ya pakai diesel atau apa. Kalau ini kan harus dicolok dulu ya baru jalan dayanya Mas. Iya, kalau ini ya, ya cocoknya untuk daya sementara. Ya mungkin itu aja dari saya Mas. Mungkin Mas Yuda ada tambahan lagi atau apa? Dari saya sih udah cukup Mas Dini. Paling revisinya penahan itu aja sih dari saya. Penahan yang tadi agar tidak gerak sama costingnya yang tadi Mas Denny bilang itu chat perlu ditambah lagi. Mungkin Mas Denny ada revisi lagi terkait. Coba Mas di slide pertama tadi Mas, yang awal yang paling awal aja lagi Mas. Yang di nama kelompok tadi, yang nama kelompok. Ini di PPT-nya namanya ngeblur atau? Oh, tadi awalnya kan di ini ya, apa di Google di apa di Doc. Jadi pas Oh, di download jadi ini berantakan. oh ini pakai apa sih Mas? Kalau ini saya pakai PPT bisa, tapi awalnya ada di apa, PowerPoint yang ada di Google Doc, Oh pakai Google Google Doc. Google Sheet ya. Oh bullshit ya. Ini pas udah di download jadi berantakan gini. Oh, oh, bagus nih. Mesin penggiring jagung. Mesin- Ya mungkin itu aja Mas. Kalau mau ditambahin besok untuk revisi kalau mau direvisi. Berarti itu aja Mas Denny ya. Tadi costing masuk chat, penahan ya, sama ini, Ya, sama dia punya ini nabrak-nabrak ini dia. iya. Itu doang. Nama Berarti itu nama aja. kelompoknya itu. Nah, jadi itu aja Mas Tolha, Mas Isbula, sama Mas Ari untuk revisinya. Paling akhir besok ya, karena tanggal 25 sudah dipublish. Gitu aja sih Mas Iya. dari aku. Gitu aja, Mas. Oke, siap, Mas. Ada tambahan lagi Mas Denny? Kan ketinggian berapa ini Mas? Untuk ketinggian alatnya ini. Kan itu pakai tangga segala ya itu. Yang bawah ini kayak tangga buat naik kan itu. Yang warna coklat Mas alatnya. Boleh di yang didesain aja Mas. Yang desain tadi di SolidWorks. Nah, ini ketinggian berapa Mas? Udah dicek di ini belum? Ketinggian alatnya itu. Untuk ketinggian alatnya ini sekitar kalau dari bawah roda ini sampai atas bagian penutup, enggak sampai panel suryanya itu kisaran 500 mm. Untuk kalau semisal sampai
atas panel suryanya itu sekitar sebentar Mas. Sekitar 1.500-an Mas. Kalau semisal sampai panel suryanya. Ini kalau yang bawah sini 500 mili ya, Mas? Iya. 500 mili atau 500 senti, Mas? Kalau di pembuatannya ini menggunakan mili, Pak. 500 500 mili itu. Iya. 100 mili 10 senti. Iya. Setengah ini dong. Setengah meter. Seratus 17 senti. Itu pendek, nggak sampai 2 meter berarti itu, Mas. Enggak, Mas. Kenapa pakai tangga itu, Mas? Buang-buang biaya. Harusnya kan tinggal nggak perlu pakai itu, perlu pakai tangganya itu. Kalau cuma kurang dari 2 meter 500 700 ini ya 1 meter nggak nyampe 100 mili. Ya kalau ini mah kalau pendek mah nggak perlu itu sebenarnya, Mas. Biar hemat biaya juga kalau dari segi pembuatan. Ini dari bawah aja, Mas, ini yang plat ini nggak apa-apa, plat bawah yang di atas roda, plat plat bawah, Mas. Nah itu yang lurus tuh di roda nggak apa-apa, Mas, di roda sama yang ya itu plat yang bawah yang rata itu diklik aja di standnya. Yang ini ya Mas. Ya yang paling permukaan bawah, Mas, permukaan bawah sama paling ya klik sama yang atas atas permukaan atas, Mas, ketinggian yang rata, bukan yang atas paling atas. Nah itu tangga, nah itu tangga atas paling atas paling atas, Paling nah itu iya berapa itu normal distance 800, jadi semeter kurang 80 cm 2 cm. Nggak perlu pakai tangga sih sebenarnya, Mas, kalau ini, Mas. Tapi ya ngejar 50 part ya, Mas, Mas. Tahu gimana? Iya, Pak. Iya. Kalau segi implementasi mah nggak perlu. Cuma kotaknya itu doang ya udah. Ya udah paling itu aja, Mas. Besok kalau mau ini revisinya udah waktu mepet juga nggak ngejar. Kalau mau revisi besok ya paling segi kos sama apa tadi dari Mas Yuda penambahan ya, Mas Yuda. Iya, penahannya aja sih Mas. Ya Posting, penahannya aja. penahan sama yang Iya, awal itu PPT itu yang berantakan itu iya. tulisan. Itu aja sih dari aku. Ya itu aja, Mas. Ya itu aja, Mas. Oke, siap, Mas. Ya, Mungkin bisa ditutup, silakan Mas Tolha atau Mas Hari atau siapa. Oke, terima kasih kepada mentor 17 Mas Yuda, juga Mas Denny selaku mentor 10, juga teman-teman Mas Hari, Mas Isbullah. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Semangat beraktivitas, semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
Mas Yuda perlu di share